Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Algia Ekonovianti dari Prodi PGSD kelas A semester 2. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Ibu Fitri Azni SPD MPD selaku dosen yang mengajar di mata kuliah tematik terpadu. Video kali ini saya akan membahas 7 materi yang telah saya pelajari. Yang pertama, konsep pembelajaran tematik. Yang kedua, landasan pembelajaran tematik. Yang ketiga, karakteristik pembelajaran tematik, keunggulan dan kelemahan pembelajaran tematik. Yang keempat, prinsip-prinsip pembelajaran tematik, implikasi dan langkah-langkah pembelajaran tematik. Dan yang kelima, model Weber, model integrate, dan model connect. Yang keenam, pengertian pemetaan tema, cara menentukan tema dalam pembelajaran tematik, dan prinsip pengembangan dan pemilihan tema pembelajaran tematik. Dan yang ketujuh terakhir yaitu elemen dasar pembelajaran tematik. Jadi yang pertama, konsep dasar pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik sendiri adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan tema sebagai pusat perhatian dalam menghubungkan dan memadukan materi ajar dari berbagai mata pelajaran seperti IPA, matematika, IPS, dan yang lain-lain. Hal ini bertujuan untuk membantu siswa memahami konsep-konsep secara utuh dan bermakna melalui pengalaman langsung dan nyata. Dan adapun manfaat pembelajaran tematik ini ataupun tujuannya, yang pertama, meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep-konsep secara utuh dan bermakna. Yang kedua, mengembangkan keterampilan siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Yang keempat, mengembangkan keterampilan sosial dan emosional siswa. Dari yang kedua yaitu landasan pembelajaran tematik. Landasan ini terdiri dari 3. Yang pertama itu landasan filosofis. Landasan filosofis pembelajaran tematik berlandaskan pada beberapa aliran filsafat pendidikan, seperti yaitu yang pertama pedagogisme. Aliran ini menekankan pada pentingnya pengalaman belajar yang berpusat pada siswa. Berikutnya ada konstruktivisme. Aliran ini menekankan pada pentingnya siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Berikutnya humanisme. Aliran ini menekankan pada pentingnya perkembangan pribadi dan sosial siswa. Yang kedua ada landasan psikologis. Dalam pelajaran tematik terutama berkaitan dengan psikologi perkembangan peserta didik dan psikologi belajar. Psikologi perkembangan diperlukan terutama dalam menentukan isi atau materi pembelajaran tematik yang diberikan kepada siswa agar tingkat keluasan dan kedalamannya sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Yang ketiga adalah landasan yuridis. Landasan yuridis pembelajaran tematik mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan pendidikan Indonesia seperti Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 ayat 3 dan 4. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ketiga yaitu berjudul karakteristik pembelajaran tematik, keunggulan dan kelemahan pembelajaran tematik. Karakteristik pembelajaran tematik ini berpusat pada siswa. Maksudnya di sini siswa secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran dan memiliki kontrol atas pembelajaran mereka sendiri. Berikutnya memberikan pengalaman langsung. Maksudnya siswa belajar melalui pengalaman langsung dan nyata seperti observasi, eksperimen, dan proyek. Pembelajaran tematik ini juga memisahkan mata pelajaran tidak begitu jelas. Batasan antara mata pelajaran menjadi tidak begitu jelas karena materi ajar dipadukan dari berbagai mata pelajaran. Pembelajaran tematik ini juga menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Siswa mempelajari konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam satu tema. Tematik ini bersifat fleksibel. Pembelajaran tematik dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan minat siswa, serta kondisi lingkungan belajar. Tematik juga mengembangkan keterampilan sosial siswa belajar seperti bekerja sama, berkomunikasi, dan menyelesaikan masalah dalam kelompok. Tematik juga menggunakan prinsip belajar sambil bermain. Pembelajaran tematik dikemas dengan cara yang menyenangkan dan menarik bagi siswa. Keunggulan untuk pembelajaran tematik. Yang pertama, pengalaman belajar dan kegiatan belajar akan sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Yang kedua, kegiatan belajar dapat disesuaikan dengan minat dan kebutuhan siswa. Manfaat berikutnya itu kegiatan belajar lebih bermakna. Berikutnya, mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan sosial siswa. Yang berikutnya, untuk meningkatkan kerjasama antar guru dalam merancang kegiatan pembelajaran.
Dan untuk kelemahan pembelajaran tematik, yang pertama, pembelajaran tematik ini mengharapkan guru memiliki wawasan luas, kreativitas tinggi, percaya diri, dan kemampuan handal menggali informasi dan pengetahuan terkait materi. Tanpa kemampuan guru yang mumpuni, pembelajaran tematik akan sulit diterapkan. Yang kedua, kelemahan kedua yaitu pembelajaran tematik mengharapkan siswa memiliki kemampuan akademik dan kreativitas, sehingga keterampilan-keterampilan siswa dapat terbentuk ketika pembelajaran ini dilaksanakan. Berikutnya kelemahannya itu pembelajaran tematik memerlukan sarana dan sumber pembelajaran yang bervariasi. Yang keempat yaitu berjudul Prinsip-prinsip pembelajaran tematik dan langkah-langkah pembelajaran tematik. Prinsip tematik ini terdiri dari yang pertama, yaitu peserta didik mencari tahu, bukan diberi tahu. Yang kedua, terdapat tema yang menjadi pemersatu sejumlah kompetensi dasar yang berkaitan dengan berbagai konsep, keterampilan, dan sikap. Berikutnya ada prinsip siswa dapat bekerja secara mandiri maupun berkelompok sesuai dengan karakteristik kegiatan yang dilakukan. Prinsip berikutnya ada guru harus merencanakan dan melaksanakan pembelajaran agar dapat mengakomodasi siswa yang memiliki perbedaan tingkat kecerdasan, pengalaman, dan ketertarikan terhadap suatu topik. Prinsip berikutnya ada kompetensi dasar, mata pelajaran yang tidak dapat dibatukan, dapat diajarkan tersendiri. Prinsip berikutnya yaitu memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Langkah-langkah dalam pembelajaran tematik. Yang pertama ada mengamati. Dalam kegiatan mengamati ini, guru membuka secara luas dan bervariasi kesempatan siswa untuk melakukan pengamatan melalui kegiatan melihat, menyimak, mendengar, maupun mencoba. Langkah kedua itu menanya. Dalam kegiatan menanya ini, guru membuka kesempatan secara luas kepada siswa untuk bertanya mengenai apa yang telah dilihat, disimak, atau dibaca. Langkah berikutnya itu mengumpulkan informasi maupun melakukan eksperimen. Tindak lanjut dari bertanya adalah menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara. Untuk itu siswa dapat membaca buku yang lebih banyak, memperhatikan fenomena atau objek yang lebih teliti, dan melakukan eksperimen. Langkah berikutnya yaitu mengolah informasi. Informasi menjadi dasar bagi kegiatan berikutnya, yaitu memproses informasi untuk menemukan pola dari keterkaitan informasi, bahkan mengambil berbagai kesimpulan dari pola yang ditemukan kepada yang bertentangan. Langkah berikutnya itu mengkomunikasikan. Kegiatan berikutnya ini adalah menuliskan atau menceritakan apa yang ditemukan dalam kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan dan menemukan pola, dan hasil tersebut disampaikan di kelas dan dinilai oleh guru sebagai hasil belajar siswa. Materi yang kelima yaitu model-model pembelajaran tematik. Model pertama yaitu connect atau keterhubungan. Model connect ini adalah model pembelajaran terpadu yang secara sengaja diusahakan untuk menghubungkan satu konsep dengan konsep yang lain, satu topik dengan topik yang lain, satu keterampilan dengan keterampilan yang lain. Tugas yang dilakukan dalam satu hari dengan tugas yang dilakukan pada hari berikutnya. Bahkan ide-ide yang dipelajari pada satu semester berikutnya dalam satu bidang studi. Model kedua yaitu model Weber atau biasa disebut jaring laba-laba. Model Weber ini adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Pendekatan ini pengembangannya dimulai dengan menentukan tema tertentu. Setelah tema disepakati, maka dikembangkan menjadi subtema dengan memperlihatkan keterkaitan dengan bidang studi lain. Setelah itu dikembangkan berbagai aktivitas pembelajaran yang mendukung. Model yang ketiga yaitu integrat atau keterpaduan. Konsep dari beberapa mata pelajaran selanjutnya dikaitkan dalam satu tema untuk memayungi beberapa mata pelajaran dalam satu paket pembelajaran bertema. Baik, lanjut materi berikutnya yang keenam yaitu berjudul pengertian pemetaan tema, cara menentukan tema dalam pembelajaran tematik, dan prinsip-prinsip pengembangan dan pemilihan tema. Pemetaan tema adalah suatu kegiatan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan utuh
semua standar kompetensi dasar dan indikator dari berbagai mata pelajaran yang dipadukan dalam tema yang dipilih. Tema menjadi pengikat keterkaitan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. Pada pembelajaran ini, guru menyajikan pembelajaran dengan tema dan subtema yang telah disepakati dan dihubungkan dengan antar mata pelajaran, sehingga siswa-siswi memperoleh pandangan dan hubungan yang utuh tentang kegiatan dari mata pelajaran yang berbeda-beda. Melalui standar kompetensi dasar, dan indikator. Standar kompetensi merupakan kerangka yang menjelaskan dasar pengembangan program pembelajaran yang terstruktur. Sedangkan kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam penguasaan materi pelajaran. Kompetensi dasar dalam silabus sangat penting. Hal ini berguna untuk mengingatkan para guru seberapa jauh tuntutan target kompetensi yang harus dicapainya. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan dapat diobservasi. Berikutnya, untuk cara-cara dalam menetapkan tema perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, memperhatikan lingkungan yang terdekat dengan peserta didik. Yang kedua, mulai dari yang termudah menuju yang sulit. Dan yang ketiga, mulai dari yang sederhana menuju yang kompleks. Dan yang keempat, dari yang konkret menuju yang abstrak. Untuk yang kelima, tema yang dipilih harus memungkinkan terjadinya proses berpikir pada diri peserta didik. Berikutnya ada prinsip-prinsip dalam menentukan tema. Yang pertama ada kedekatan. Artinya, tema hendaknya dipilih mulai dari tema yang terdekat dengan kehidupan peserta didik kepada tema yang semakin jauh dari kehidupan mereka. Yang kedua ada kesederhanaan. Artinya, tema hendaknya dipilih mulai dari tema-tema yang sederhana kepada tema-tema yang lebih rumit bagi peserta didik. Yang ketiga, kemenarikan. Artinya, tema hendaknya dipilih mulai dari tema-tema yang menarik minat peserta didik kepada tema-tema yang kurang menarik. Berikutnya ada kesesuaian. Artinya, tema disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di lingkungan setempat. Berikutnya materi yang ketujuh yang terakhir yaitu elemen-elemen pembelajaran tematik. Ada 3 elemen. Yang pertama, komponen pembelajaran tematik. Yang kedua, aktivitas pembelajaran tematik. Dan yang ketiga, keterlibatan orang tua dalam proses pembelajaran. Nah, untuk pertama saya akan membahas tentang komponen pembelajaran tematik. Yang pertama ada komponen bahan ajar. Kategori bahan ajar dikelompokkan menjadi 4 kategori. Yang pertama ada bahan ajar cetak. Contohnya buku, modul, lembar kegiatan siswa, brosur, maupun foto. Yang berikutnya ada bahan ajar audio, contohnya seperti kaset, radio, dan CD. Berikutnya bahan ajar audiovisual, contohnya seperti VCD dan film. Dan yang keempat ada bahan ajar multimedia, contohnya seperti CD dan berbasis web. Dan komponen untuk yang kedua ada integrasi. Menggunakan beberapa kombinasi dalam mengatur aktivitas pembelajaran seperti kelas klasikal, kelompok kecil, berpasangan, dan kegiatan individu. Integrasi harus berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan semua orang yang terlibat dalam pembelajaran tematik mencari koneksi dengan kegiatan yang sedang dilakukan di kelas. Komponen yang ketiga ada kolaborasi. Guru dan siswa belajar bersama-sama dengan berbagi dan bertukar ide satu sama lain. Pembelajaran yang dilakukan tanpa bekerja sama, seperti dalam pembelajaran tematik, hanya akan menekankan pada kompetisi di mana setiap siswa bekerja secara rahasia untuk mengalahkan yang lain dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Komponen yang keempat, masyarakat sebagai sumber belajar.
Komponen ini sangat penting dalam membuat koneksi bagi siswa antara materi yang sedang dipelajari dengan dunia nyata. Orang tua dapat memainkan peran penting dalam berbagai pengalaman dan keahlian mereka. Bisnis, organisasi, museum, dan sebagainya dapat digunakan sebagai sumber belajar yang kaya. Sumber belajar semacam ini dapat memperkaya proses pembelajaran dengan menyediakan contoh-contoh praktis, konkret, dan sekaligus aplikasinya. Dan komponen yang kelima yaitu waktu. Pada umumnya dibutuhkan waktu beberapa minggu untuk merencanakan pembelajaran tematik dan topik yang akan dibahas. Hal ini penting karena pembelajaran dimaknai sebagai keterpaduan dan kolaboratif, momentum untuk membangun dan mempertahankan motivasi. Komponen yang keenam, pemberdayaan. Pemberdayaan merupakan salah satu kunci dalam pembelajaran tematik. Artinya, guru telah sadar pada saat memilih untuk mengajar dengan cara yang baru. Guru yang dapat melepaskan otoritas tradisional di dalam kelas dan memberdayakan siswanya untuk mengambil peran lebih aktif dalam pembelajaran merupakan guru yang berdaya. Elemen yang kedua, aktivitas pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik menyediakan beragam aktivitas bagi siswa. Anak-anak terlibat dalam berbagai jenis kegiatan dalam mengeksplorasi tema atau topik. Misalnya saja seperti membaca buku, melakukan kunjungan lapangan, menari, memasak, berinteraksi dengan pengunjung yang mendatangi kelas, menggambar, melukis, dan yang lain-lain. Elemen yang ketiga yaitu keterlibatan orang tua dalam proses pembelajaran. Orang tua bisa berfungsi sebagai parenting, komunikasi, relawan, belajar di rumah, pengambilan keputusan, dan kerjasama dengan masyarakat.